Ini adalah lensa 25mm f1.8 dari SG Image. Sebuah lensa yang terdengar too good to be true karena harganya murah, size-nya compact, dan udah punya autofocus. Yang in a way bisa dibilang lensa ini emang agak too good to be true ya, tapi di satu sisi enggak juga. Karena selama pemakaianku ada satu kekurangan lensa ini yang lumayan fatal menurutku ya. Dan uniknya, kekurangan yang kurasa ini agak beda nih kayaknya sama concern orang-orang. Coba kita bahas satu-satu ya. Disclaimer, lensa ini aku beli sendiri ya. Jadi kita bebas ngomongin apapun yang di sini. Mau bilang lensa ini jelek atau bahkan mau bilang ini jelek banget, itu nggak masalah. Tapi ya udah pasti nggak gitu ya. Di video ini seperti biasa, aku akan nge-share pengalamanku dengan lensa ini apa adanya. Ada beberapa alasan aku mempertimbangkan lensa ini. Sama seperti kita semua, faktor terbesarnya udah pasti harga. Jadi aku tuh lagi mencari lensa untuk dijadiin daily lens. Nah, ini mungkin agak personal dikit ya. Tapi sebelum aku pakai lensa itu, lensa dailyku, lensa yang aku pakai sehari-hari, lensa untuk have fun lah, itu tuh lensa ini. Ini tuh Canon FV 28mm. Lensa tua yang udah pasti nggak ada autofocus ya. Jadi manual focus only. Kan kemarin tuh aku habis lastik ya. Tapi akhirnya setelah berapa lama aku udah bosan banget, udah pengen pakai kamera ya. Nah, terus, kayaknya di saat matanya lagi di tengah-tengah recovery, itu kayak bukan pilihan yang bijak ya. Bikin capek matanya, nggak perlu gitu harus cari fokus segala macem di tengah-tengah recovery. Ya, sampai sekarang masih recovery sih sebenarnya. Kita nggak bakal bahas lensa ini lebih jauh lagi karena nanti jadi ganti topik ya. Tapi intinya aku nyari lensa yang kurang lebih ekivalen ya 35-40 mili gitulah. Ketemulah dengan lensa 25mm f1.8 dari SG Image ini. Focal length ekivalen dengan 37,5 mili di tengah-tengah 35 dan 40 persis banget tuh ya. Bukannya bisa sampai f1.8 terus size-nya tuh kecil. Size ini nih faktor kedua terpenting setelah focal length ya. Ini kayaknya udah bisa masuk kategori pancake deh bahkan ya. Ini tipis banget. Dan faktor yang paling penting tentunya harganya masuk. Ini harganya 2 juta lewat tiket. Jadi on paper seharusnya lensa ini cocok banget sama apa yang aku cari. Tinggal lensa ini bakal deliver atau enggak. Sebelum kita ngomongin kualitas gambar, aku pengen ngomongin fisiknya. Bentuk luarnya dulu lah. BTW lupa bilang, kalau ada part spesifik yang pengen ditonton, silahkan gunakan timestamp yang udah disediakan. Bahannya ya seperti perkiraan kita dari sebuah lensa budget tuh gimana sih ya, mostly plastik. Yang sebenarnya anyway bagus juga sih, karena dia jadi ringan. Beratnya tuh cuma sekitar 140 gram kurang lebih. Gak ada apa-apa kecuali fokus ring di lensanya. Ya sebasic dugaan kita lah. Lalu hal yang aku suka banget lagi selain size dan beratnya, kita tuh sebenarnya dapat dua macam landscape. Yang pertama tuh landscape biasa jepit gini loh. Jadi landscape jepit, taruh ya seperti landscape pada umumnya. Yang menarik tuh yang kedua. Kita tuh dapat lens hood yang bentuknya tuh menarik banget ya. Sebentar. Kita tuh dapat lens hood yang bentuknya menarik banget ya, kayak point and shoot kamera style banget gak sih? Ketika kita lagi pasangin hood yang ini, kita tuh pasangin dia sama landscape yang ini. Jadi bukan dijepit gitu, tapi benar-benar dipasang. Landscape yang ini tuh terbuat dari semacam besi lah, aku nggak tahu besinya apa. Dan ini totally personal preference, tapi aku lebih suka yang ini, jadi ini yang aku lebih sering pakai. Walaupun sebenarnya ya benar kalau pengennya size yang sekecil mungkin harusnya pakai landscape yang pertama. Tapi gimana ya? Lebih ganteng gitu loh kalau dipasangin sama yang ini. Ya balik ke personal preference aja lah. Image quality ya seperti yang bisa di-expect dari lensa budget lah ya kayaknya. Nggak bakal ada gambar yang gimana-gimana juga sih. Karena tujuanku ngambil lensa ini ya pure untuk dokumentasi daily life aja. Aku benar-benar cuma ingin bisa menangkap momen sehari-hari dengan subset, simple, ya nggak ribet gitulah. Tapi tetap dapat hasil yang somewhat oke. Waktu aku ngepost beberapa gambar di threads IG dan TikTok gitu, orang-orang tuh pada banyak yang bilang kalau mereka cukup puas dengan hasilnya ketika mereka pakai lensa ini. Cuman autofocusnya agak lelet. Ini komentar yang paling banyak aku dapat ya. Dan pada bilang hal yang sama untuk lensa 25mm f1.8 ini dan 35mm f2.2 yang itu untuk full frame. Tapi selama pengetesanku malah beda nih. Aku nggak pernah punya masalah apa-apa sama autofocusnya malahan. Aku pakai untuk nge-shoot sesuatu yang heboh, paradogi, dan ya aman-aman aja. Kalau untuk nge-shoot paradogi yang heboh itu aja aman, kayaknya nge-shoot portrait orang harusnya lebih sangat aman lagi ya. Untuk referensi, BTW aku pasanginnya tuh sama Sony Alpha 6700 ya. Jadi kalau pakai beda kamera bisa jadi experience-nya bakal beda juga. Concernku tuh malahan sebenarnya lebih di sharpness-nya. Jujur lensa ini jarang banget ku pakai di f1.8. Apalagi kalau lagi pakai flash atau nggak lagi nge-shoot di siang hari. Aku banyak pakainya tuh di f5.6 sampai f8 lah. Ya paling gede aku buka sampai f4 lah kurang lebih. Kecuali kalau emang lagi di low light nggak ada pilihan, aku bakal baru turunin ke f28 atau bahkan mungkin ke f1.8 kalau kepepet banget. Yang menarik, waktu lensa ini kita pakai di f1.8, aku merasa lensanya tuh nggak terlalu tajam. Ya seperti lensa budget pada umumnya lah. Nah ketika kita tutup ke f2.8 atau f4 gitu,
Nah, aku merasa lensanya tuh nggak tambah tajam. At least nggak signifikan lah. Kalau vignette sih berasa jauh lebih baik waktu kita tutup ke f2,8 gitu udah oke. Kalau udah f4 ke atas sih udah pasti oke banget. BTW mau meluruskan dulu biar nggak ada salah paham. Aku bilang ini nggak terlalu tajam gitu, tapi sebenarnya kalau cuman untuk sekedar ingin mendokumentasikan daily moment gitu ya, ini cukup-cukup aja menurutku. Cuman nanti bakal kita bahas lagi lah di akhir. Lalu jujur aku nggak ada rencana memakai lensa ini untuk video, jadi aku nggak ngambil banyak contoh footage. Tapi demi video ini aku take beberapa video kemarin dan ada sedikit video yang aku take di studio ini. Kameranya Sony Alpha 6700, terus harusnya settingannya aku tulis tuh. Ada yang di 4K, ada yang di Full HD, ada yang f2.8 dan ada f1.8. Ya silahkan dilihat dan dinilai sendirilah. Dibandingin aja kurang lebih progresnya segimana dan segala macam. BTW jangan lupa keep in mind kalau ini udah di-upload ke YouTube ya, jadi harusnya udah ada another layer of compression daripada pas kita lihat sendiri. Jadi itu di keep in mind aja. Just for fun, aku taruh side by side juga sama Sony 2470 G Master Mark II untuk kita bandingin detailnya. Grading yang digunakan juga sama. Jadi kalau ada perbedaan warna, itu perbedaan dari lensanya ya. Sengaja dibiarin biar kelihatan. Seperti biasa, lensa Sony itu warnanya agak lebih cool ya kalau kita bandingin sama lensa third party. Dan nggak perlu kujabarin juga pastinya kalau lensa Sony lebih tajam, detail, dan segala macam. Karena harganya pun beda jauh. Ini benar-benar just for fun aja. Jadi apakah lensa ini worth it? Jawabannya seperti biasa, tergantung. Buat yang lagi nyari lensa untuk kebutuhan yang lain selain yang gue sebutin tadi, misalkan mau dipakai untuk kerja, jadi nyarinya yang tajam segala macam lah, itu kayaknya sih bukan lensa ini. Kalau kita nabung dikit lagi aja, itu tuh kita bisa dapat Viltrox 25mm f1.7 yang R series. Jujur aku nggak pernah pakai spesifik yang itu, tapi aku banyak banget pakai Viltrox R yang lain. Kalau yang APS-C aku pernah pakai tuh yang 15mm dan 56mm-nya. Yang full frame aku sempat pakai yang 20, 40, 50, apalagi nih? Ya kayaknya itu aja 20, 40, 50. Dan kualitas gambar dari Viltrox R yang pernah aku coba tuh oke banget. Jujur itu di atas CSG Image inilah. Cuman memang lensanya tuh nggak sekecil si SG Image yang nggak tahu udah masuk kategori pancake belum ya kalau segini tuh. Yang jujur sebenarnya menimbulkan pertanyaan buat diriku sendiri juga sih. Aku sebenarnya sempat mikir lagi kayak akhirnya kan aku jarang pakai lensa ini di f1.8 ya. Aku kayak harusnya aku ngambil si Sony 20mm yang f2.8 yang lebih pancake lagi ya, itu bener-bener tipis banget tuh. Sempat kepikiran tuh, kayaknya aku harusnya ngambil yang itu aja deh. Tapi habis dipikir-pikir lagi ya, yang itu kan sebenarnya aku valen dengan 30mm ya. Jadi vokalnya beda, jadi ya sebenarnya nggak bisa aku samain juga. Jadi kurang lebih gitu, seperti biasa agak susah ya ngasih jawaban yes or no gitu, apalagi untuk barang kayak gini. Karena sebenarnya marketnya kayaknya lebih ke yang untuk pengen have fun, yang pengen bisa bawa kameranya setiap hari kemana-mana gitu kan. Kalau untuk orang yang seperti itu, aku sangat-sangat highly recommend banget lensa ini. Karena untuk jadi lensa sehari-hari, size itu punya peranan yang sangat besar ya, yang untuk menentukan ini lensanya bakal kita bawa atau enggak. Karena mau sebagus apapun lensanya, kalau kita nggak bawa, ya buat apa? Nggak bakal kita pakai juga berarti kan. Jadi sekali lagi, untuk yang pengen lensa daily, fun, atau yang ingin bisa bakal lebih sering memakai kameranya gitu, lensa ini highly recommended banget. Tapi buat yang nyari lensa yang tajam, perfect, segala macem, ya bukan ini lensanya, jangan. Kalau buatku pribadi, fix lensa ini bakal jadi lensa yang sering ku bawa-bawa karena size-nya dan image quality-nya yang ya udah cukup aja lah. Itu aja, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!